Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lira Elvina dengan NIM 1052023006. Jadi saya mau cerita sedikit pengalaman waktu banjir Sumatera kemarin, yaitu tepatnya pada tanggal 26 November 2025. Nah, pada tanggal 25 Novembernya, tepatnya di hari Selasa, saya masih berada di Tamiang, yaitu di Rumah Sakit Aceh Tamiang. Pada masa itu, saya sedang menjaga ibu saya yang sakit. Nah, kebetulan pada tanggal 25 November itu, ibu saya diberi izin oleh dokter untuk pulang. Jadi, pada tanggal 25 November itu, saya balik ke Langsa, ibu saya balik ke rumah. Nah, saya sampai di kota Langsa itu sore hari. Itu semuanya masih baik-baik saja. Cuman memang ada hujan ya, beberapa hari sebelumnya itu kan hujan tiada henti ya kan. Nah, terus malamnya saya juga baik-baik aja, saya pergi keluar cari makanan juga masih baik-baik aja. Pada tengah malam harinya, kos kami itu udah kemasukan air. Nah, kemasukan air itu bukan air banjir, tapi air hujan, yang dimana kan di atas kos itu rooftop. Jadi masuk hujan nih kayak gini nih, ada videonya. Nih guys, jadi masuk air hujan gitu kan. Nah, kami tetap santai kayak gitu. Saya tetap memutuskan untuk ya udah istirahat dulu malam ini gitu kan. Karena kan berapa hari sebelumnya tuh saya emang kurang istirahat gitu. Jadi kayak udahlah istirahat dulu malam ini gitu. Lagian kan saya di lantai 2 gitu kan. Nah, jadi pas paginya saya bangun, saya tuh niatnya mau cari sarapan turun gitu. Nggak tahu info nih kalau Langsa itu banjir. Jadi pas saya turun, teman yang di bawah itu kan ada anak-anak yang jaga-jaga di bawah itu kan, jaga-jaga kafe sama kos gitu kan. Jadi mereka bilang udah banjir katanya gitu loh. Saya bingung di situ kayak mana ini gitu kan. Habisnya saya cari HP saya naik lagi ke atas, saya ambil HP saya, ternyata memang udah nggak ada sinyal. Dan pada masa itu juga mati lampu. Jadi ya udah nggak tahu mau kemana kan. Posisinya saya tuh nggak punya cash pada masa itu, karena saat saya balik siap jaga ibu saya yang sakit, ibu saya bilang sama saya ambil cash aja, tapi saya bilang di TF aja karena kan biar lebih hemat gitu, namanya anak kos ya kan. Nah, jadi pas malamnya itu ibu saya TF, pas balik itu ibu saya tetap kasih cash, tapi cash itu udah saya pakai untuk saya jalan balik, saya beli kebutuhan saya di kos gitu kan. Jadi malamnya baru di TF lagi sama ibu saya, udah kayak gitu. Paginya ya udah mati semua kan, ATM juga mati. Saya bingung dong mau kemana ini cari uang gitu kan. Jadi saya mutusin pergi ke tempat teman saya yang ngekos juga di Langsa, itu teman satu kampung saya. Jadi saya tanya sama dia, ada uang cash nggak gitu kan. Rupanya dia juga nggak punya uang cash. Jadi saya bingung. Terus saya bilang sama teman kos saya, ada nggak sih kenalan-kenalan yang memang punya uang cash gitu kan. Ternyata ada, tapi di kota gitu. Jadi pada masa itu saya mutusin, yuklah kita ke kota kayak gitu kan. Jadi kami lewat di depan Universitas Samudra itu, airnya udah sepaha kan. Makin kita jalan keluar menuju kota, itu airnya semakin dalam. Sampai akhirnya itu airnya seleher saya. Jadi saya udah nggak bisa lewat lagi. Saya mutusin, kita musing aja deh dari jalan lain gitu kan. Jadi kami musing dari Gang Damai. Nah, kami musing dari Gang Damai, kami nyampe ke kota. Rupanya di kota itu udah banyak kali ini bis-bis gitu yang macet gitu. Ini saya ada videonya juga, ini saya akan tunjukin. Gitu. Kami masing-masing dapat cash cuma 100.000. Pada masa itu kami pergi 3 orang, saya, teman kos saya, sama kakak kos saya. Nah, kami dapat masing-masing 100.000. Ya udah kami olah lah 300.000 itu untuk makan gitu kan. Tapi kan nggak semua dipakai karena kami butuh minyak, butuh yang lain-lainnya. Dan kebetulan di kos saya itu nggak ada kompor, nggak ada semua-semuanya. Karena biasanya saya beli lauk gitu. Jadi nggak ada kompor. Jadi saya susah pada masa itu, mau makan harus pinjam sama orang gitu.
kebetulan kos itu juga bersosialisasi dengan sangat baik. Jadi kalau mereka masak, mereka mengajak saya gitu, karena ada sebagian anak kos yang punya kompor. Nah, udah gitu, tepat di tanggal 27-nya, itu kan air di Langsa masih ada, tapi udah mulai surut begitu. Nah, jadi saya bilang kayaknya besok bisa deh cari jalan pulang gitu kan. Karena kan nggak mungkin kan bertahan di kota Langsa kayak gitu. Nah, terus udah kayak gitu, rupanya di tanggal 28-nya, tepatnya di hari Jumat itu, kami cari jalan pulang. Itu posisinya kami 2 kereta, memang kami nekat aja mau cari jalan pulang gitu kan. Jadi sampainya di sekolah Patranusa yang berada di atas bukit itu, nah kami lihat, oh ramai kali mobil-mobil gitu kan, kok berhenti ramai kali mobil-mobil ini gitu. Terus pas kami sampai di bawah, ternyata di bawah itu udah air semua. Terus kata bapak-bapak yang di situ nggak bisa lewat deh, yang bisa lewat cuman bebek katanya gitu. Terus saya bilang, itu pasti bercandaan kan? Saya bilang, iya bebek kan berenang, saya bilang gitu. Terus udah kayak gitu, satu supir mobil Puso yang besar itu guys, dia nawarin saya naik aja ke atas mobil dia gitu, biar dia seberangin. Tapi saya bilang, enggak lah, nanti enggak turun gitu, karena memang pesan ibu saya jangan suka ikut orang-orang yang memang kita nggak kenal gitu kan, jadi saya nggak berani aja gitu. Terus banyak juga tuh anak-anak kos yang naik-naik mobil-mobil yang bak-bak terbuka gitu, rame sih saya lihat waktu saya perjalanan mencari-cari jalan pulang itu. Lalu di hari Sabtunya, itu tepat di tanggal 29, terus saya cari jalan pulang lagi. Tapi teman kos saya bilang ada jalan pulang, jalan belakang. Nah itu jalannya Simpang Kapal namanya. Jadi saya bilang oke lah, yuk lah kita pulang kayak gitu kan. Karena saya bingung untuk ngabarin orang tua, saya nggak bisa. Sedangkan orang tua saya kan baru sembuh gitu kan. Saya takutnya dia drop gitu. Sedang abis itu uang kas juga saya nggak punya di sini. Jadi saya nggak bisa bertahan gitu di Langsa. Nah jadi saya mutusin yuk lah kita cari lagi jalan pulang gitu kan. Jadi sampai di Simpang Kapal itu ternyata airnya masih sepinggang orang dewasa. Jadi masa itu ada bapak-bapak, dia nanya sama saya, kalian mau balik kemana? Kami bilang lah, kami mau balik ke Kuala Simpang, kami bilang kayak gitu. Terus kata dia, coba aja cari jalan Pai Tenggar, kata dia kayak gitu kan. Posisinya saya nggak tahu sama sekali gimana caranya jalan Pai Tenggar bisa nembus ke Kuala Simpang gitu. Jadi di hari Minggu itu tetap pergi cari jalan Pai Tenggar. Itu jalan Pai Tenggar itu lumayan hutan-hutan sih yang kami lewati. Nah, itu kami ada 5 kereta, makanya kami nekat untuk cari jalan dari situ. Jadi kami cobalah cari jalan Pai Tenggar gitu kan. Jadi pas masuk ke Pai Tenggar itu kan nggak tahu tuh di mana sih jalannya gitu kan. Terus kami tanya sama warga setempat situ, Pak ini jalan nembus ke Aceh Tamiang tuh kemana ya? Kami bilang kayak gitu. Terus bapak itu bilang gini, lewati Kampung Bandung, terus baru masuk ke, nanti ada tuh masuk ke Tupah, kata dia, nanti nembusnya tuh di Tupah gitu kata dia. Jadi kami tanya, Kampung Bandung tuh kan itu ada 2 jalur kan, kalau mau Kampung Bandung tuh ke arah mana gitu. Terus bapak-bapak itu yang nganterin kami sampai ke Kampung Bandung gitu kan. Nah itu di dekat arah mau ke Kampung Bandung, mau ke sananya itu kami melewati longsor, melewati bukit yang curam dan sangat licin. Seperti ini ada videonya nih. Nah, terus nih, saya baca, saya udah sampai di Aceh Tamiang. Bacanya saya udah nyampe di Karangbaru. Jadi pemikiran saya, udah deket kali ini gitu kan. Habis itu, alhamdulillah lah, saya udah seneng gitu kan. Kayaknya sedikit lagi saya nyampe nih ke rumah gitu kan. Karena rumah saya posisinya letaknya tuh di perbatasan Aceh Tamiang dengan Langkat gitu kan. Habis itu udah kayak gitu. Pas saya sampai nih di Tupahnya, di Tupah, lokasi Tupah yang tepatnya ada di Aceh Tamiang, itu nggak bisa lewat guys, airnya tuh sepinggang orang dewasa. Nih kita lihat nih videonya. Tapi emang udah bener-bener nyerah sih di sini, kayak
ah udahlah nggak usah gimana-gimana lagi, udah nggak sanggup pikir kan. Nah terus saya bilang lah sama kakak-kakak kos saya, kita nginep aja lah di sini karena untuk balik itu udah nggak memungkinkan karena keuangan kami juga tidak memungkinkan. Terus posisi saya balik gitu, minyak saya udah satu titik tapi kedap-kedip. Jadi posisinya minyak di Kota Langsa pada masa itu waktu kami tanya, tepatnya di Alur Pinang itu harganya 80.000. Jadi kami kayak satu botol aqua itu 80.000 gitu kan, sedangkan kami nggak ada lagi untuk kayak gitu. Udah, jadi ya udah di hari Minggu itu saya singgah di rumah teman saya. Dia kasih gini, saya tanya ada minyak enggak gitu kan, pinjem lah dulu, udah tersesat tadi pas cari jalan pulang gitu kan. Kayaknya dia ada minyak karena dia baru siap mengantri minyak di pom bensin, jadi dia kasih saya minyak. Jadi saya bingung kali kan mau cari jalan kemana lagi. Nah karena semuanya nggak bisa terakses, jadi kami putusin untuk pulang. Karena masa itu kami udah tanya sama warga situ, Pak ini memang nggak bisa lewat ya ke Aceh Tamiang. Terus bapak itu bilang, kalian dari mana? Kami bilang kami dari Langsa. Terus dia bilang, kalau dari Langsa mending kalian balik aja ke Langsa karena di Aceh Tamiang udah banyak mayat. Katanya begitu. Saya shock dong. Loh, kok bisa gitu? Karena perkiraan saya awalnya yang banjir itu cuma Kota Langsa. Jadi saya takut keluarga saya itu khawatir gitu kan. Karena emang sebelumnya saya belum pernah kena jebak banjir gitu. Loh, kok bisa gitu kan? Saya pikir berarti ini banjirnya besar gitu. Saya mikir juga kayak mana keluarga saya di rumah gitu kan. Jadi udah kayak gitu, kami putusin balik lagi ke Langsa. Saya dapat info kalau pom bensin yang di dekat kampus itu buka. Jadi saya pegang ngantri gitu kan, niat hati besoknya mau cari jalan pulang lagi. Pokoknya saya tuh kayak nggak ada habis-habisnya, saya tetap mau cari jalan pulang gitu kan. Karena untuk ngabari orang tua nggak bisa, jadi lebih baik saya cari jalan pulang gitu. Nah terus di saat saya ngantri itu, saya ditepuk orang dari belakang gitu kan. Pas saya balik, saya lihat abang saya. Jadi saya bingung kan, sampai saya melongo. Apa saya dihipnotis orang gitu kan? Kayak saya bingung aja gitu. Udah itu pas itu ya udah dia langsung peluk saya, terus saya bilang, saya langsung mengadu dong, berapa hari ini saya nggak makan gitu kan, saya udah kelaparan, kayak tangan udah bergetar tuh karena nggak makan, maksudnya uang tuh habis tuh cari jalan pulang juga gitu kan. Jadi ya abang saya bilang, iya dek kita pulang gitu kata abang saya. Terus abang saya bilang juga ibu saya di rumah nangis terus, jadi saya juga akan berusaha pulang gitu kan. Rupanya di saat kami mau pulang nih, arusnya itu kenceng, jadi abang saya bilang saya balik aja dulu. Abang saya kasih info sama ibu saya kalau saya bilang satu baik-baik aja, nanti pasti abang saya jemput saya lagi. Itulah yang dikatakan abang saya. Jadi saya pada masa itu nurut aja kan, karena saya bingung juga. Masa itu abang saya balik, dia ninggalkan saya uang sama makanan. Posisinya abang saya itu datang dengan kaki yang pincang karena dia habis ditabrak orang dong. Waktu dia cari saya, dia habis ditabrak orang. Karena waktu dia cari saya itu, posisinya kan memang kendaraan itu nggak bisa lewat, jadi dia dari rumah ke Langsa itu jalan kaki. Nah di mana ada tumpangan dia nebeng kayak gitu, dia jalan kaki untuk nembus ke Langsa untuk jumpai saya kayak gitu kan. Terus pas dia nyampe di depan Unsam, dia ditabrak sama orang. Ya udah dia jumpa sama saya dengan keadaan yang memang kakinya udah luka-luka, memang bekas tabrak gitu kan. Jadi saya bingung, dia balik lagi kan jalan kaki. Saya udah bilang dia nginep aja dulu sama saya di sini, tapi dia bilang dia harus kasih kabar ke orang tua saya karena kan masa itu nggak ada ini kan, nggak ada sinyal. Jadi dia tuh harus balik untuk kasih kabar ke orang tua saya kalau saya baik-baik aja, karena masa itu orang tua saya memang nangis terus gitu. Nah terus pas saya balik, apa saya bilang saya harus tunggu dia lagi balik ke sini untuk jemput saya. Lalu besoknya itu udah ada sinyal dan saya tuh mulai hubungi orang tua saya, tapi memang tidak bisa dihubungi karena rupanya di dekat kampung saya juga banjir dan di kampung saya juga tidak ada sinyal, tidak ada lampu seperti itu. Jadi saya bingung dong, gimana ini cara ngasih info ke orang tua kalau saya baik-baik aja gitu kan. Dan saya juga nggak tahu abang saya udah nyampe apa belum gitu. Nah jadi
Kayak ya udah, siangnya itu kan ada sinyalnya pagi. Siangnya rupanya orang tua saya menghubungi saya. Di situ semua mulai berbicara kepada saya dan nanyakan kabar saya, dan saya bilang saya baik-baik aja. Memang semuanya tuh saya juga bingung kan. Saya udah bilang saya udah cari jalan pulang, tapi memang saya tidak menemukan jalan pulang. Nah, 1 hari setelah ada sinyal itu, 1 hari setelah orang tua saya nelpon, rupanya teman saya yang kuliah di Langsa sudah pulang ke kampung. Mereka nggak tahu kalau saya belum pulang. Jadi saya tertinggal di Langsa gitu kan. Jadi baik teman saya nyampe, kakak saya nanya, mereka jalan dari mana? Mereka rupanya bilang jalan dari Paitenggar. Dan ternyata Paitenggar itu udah surut. Jadi pada masa itu kakak saya menjemput saya dengan abang saya. Tapi mereka memilih jalan dari depan, karena masa itu di depan juga udah nggak banyak air, udah bisa dilewati. Jadi mereka menjemput saya. Sampainya mereka di Langsa dengan kayak gini keadaannya, guys, bisa kita tengok mereka itu udah memang tidak tahu, tidak terurus lagi gitu kan, karena memang bencana kali ini memang semuanya terkena dampaknya begitu. Jadi sampai kakak saya dan abang saya di Langsa, saya dibawa pulang, tapi saya juga membawa kawan saya pulang ke rumah, karena kan nggak mungkin saya meninggalkan teman saya begitu saja. Jadi karena mereka rumahnya itu tinggalnya di Tanggulun, tepatnya di Pulau 3. Nah, jadi saya tuh kayak ya udah mereka ikut saya aja dulu daripada mereka di Langsa terus mati kelaparan gitu kan. Jadi saya bawa teman saya pulang ke rumah saya. Lalu sampainya saya di sini, ya semua keluarga saya sudah menunggu saya di sini karena mereka mengira saya itu tidak selamat di sana. Nah, karena guys, info yang didapat orang tua saya di sini, Langsa tenggelam. Semuanya habis. Jadi orang tua saya mikir kayak mana anaknya yang ada di Langsa gitu. Dan saat saya perjalanan pulang ke Aceh Tamiang, itu memang semuanya udah hancur. Di jalanan itu habis. Aceh Tamiang sangat-sangat hancur. Nah, saya shock dong. Ternyata Aceh Tamiang mengerikan ini, bahkan sampai truk-truk itu berada di tepi jalan. Tapi masa itu saya nggak berani nge-record karena pada masa itu ada info-info yang bilang di Aceh Tamiang tuh lagi serem-seremnya gitu. Jadi saya tuh nggak nge-record apapun. Nah, terus ya kegiatan saya di kampung itu ya sama aja seperti kegiatan saya di Langsa, karena kan sama-sama akses terputus, sama-sama tidak ada sinyal, tidak ada lampu, tidak ada skema, semuanya terputus. Memang jam itu mau mandi ke kali, mau cuci baju ke kali, semuanya tuh pergi ke kali kan, nimba air. Begitu juga yang saya rasakan di Langsa, sama aja seperti di kampung. Tapi kalau di kampung itu kita jauh lebih merasa nyaman karena kita sama keluarga kita gitu kan. Tuh setelah beberapa minggu saya berada di rumah, di saat waktu yang memang sudah mulai membaik, di rumah saya sudah hidup lampu gitu kan. Walaupun sampai saat ini, tepatnya tanggal 30 Desember, sinyal di tempat wilayah saya itu belum ada. Nah, kami di sini mengandalkan wifi. Kalau enggak, kami menaik bukit untuk mencari info. Kayak saya ingin cari info kuliah, saya naik ke bukit gitu kan. Nah, jadi selang beberapa minggu yang sudah lewat gitu, semuanya udah membaik. Karena kalau udah lampu hidup rasanya itu kayak sudah membaik gitu kan. Setelah lampu hidup dan kami sudah lumayan membaik, saya pergi ke Aceh Tamiang memberikan sedikit bantuan. Dan saya juga ada membantu membersihkan rumah seperti itu. Mungkin saya tidak bisa menolong banyak pada masa ini, tapi saya hanya menolong sebisa saya. Mari kita sama-sama mendoakan semoga ini lekas selesai dan lekas pulih kembali, dan semua yang telah diambil digantikan dengan yang jauh lebih baik lagi. Nah, sekian video cerita tentang perjalanan saya dari kota Langsa sampai balik ke kampung, dimana saya yang kelaparan, cari jalan pulang. Semua itu pelajaran bagi saya, dan kenal dengan orang-orang baru itu memang luar biasa. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.